Setelah dinanti sejak lama, kini waktu itu pun tiba. Ya, sejak pemberitaan skandal perselingkuhan yang dilakukan dirinya dengan Randy Kiernet, kini Syahnaz Sadiqah pun akhirnya muncul ke permukaan. Diketahui sejak terblow up-nya kasus dugaan perselingkuhan yang dilakukannya, adik dari Raffi Ahmad itu sempat menjadi bulan-bulanan netizen usai dianggap sebagai noda dalam rumah tangga Lady Nayoan. Ditemani oleh sang suami, Syahnaz yang terlihat tertunduk menyesal pun mendapat sorotan lantaran raut wajahnya yang dianggap masih menyimpan sebuah rasa yang ia pendam. Mengenai adanya kemungkinan tersebut, Kirdi Putra selaku pakar ekspresi pun akhirnya buka suara perihal adanya opini yang beredar. Lantas, benarkah Syahnaz tak sepenuh hati dalam menyatakan permintaan maafnya? Dan benarkah pula jika hal tersebut ia lakukan lantaran dirinya sudah tertangkap basah? Kalau kita lihat, permintaan maaf yang tulus itu harus mengandung 3 hal. Ya, permintaan maaf yang tulus. Hal pertama adalah bahwa kemudian sebutkan siapa yang minta maaf. Dalam hal ini Syahnaz nyebutin dia minta maaf. Kepada siapa? Suaminya. Disebutin juga ya bahwa dia kemudian menyesal gitu, disebutin gitu. Tapi poin yang ketiga enggak. Poin ketiga ini apa? Kenapa lu minta maaf? Itu nggak disampaikan secara detail kenapanya. Bahwa saya kemudian ada hubungan, saya kemudian begini, begitu kan nggak disebutin. Artinya apa? Kalau permintaan maaf secara publik ini dianggap adalah sebuah permintaan maaf resmi di depan umum, saya akan bilang bahwa enggak, orang yang benar-benar minta maaf itu sebutin itu dan kemudian artinya dia menerima tanggung jawab dari perbuatannya. Kalau nggak disebutin, artinya masih memasang jarak secara bawah sadar ya, secara mental ya. Masang jarak, artinya apa? Artinya dia tidak menyampaikan permintaan maaf itu dengan baik, gitu loh. Yang bisa diartikan bahwa itu tidak disampaikan dengan tulus, gitu loh. Jadinya. Yang kedua, kalau kita perhatikan, sepanjang Syahnaz bicara, itu ada tarikan senyum yang dia tahan sama dia. Nah, senyuman tertahan ini, on the contrary ya, berlawanan dengan sebuah ekspresi bersalah, menyesal yang ditandai dengan adanya rasa takut dan sedih yang ditampilkan ketika bicara. Nah, dengan tidak adanya ekspresi takut dan sedih secara bersamaan ini, maka senyum ditahan ini bisa jadi memang dia menyesal, betul. Tapi penyesalan itu ada 2 loh jenis ya. Penyesalan jenis pertama adalah benar-benar seseorang itu menyesal, aduh, gue salah nih. Aduh, gue nggak bener nih. Ya udahlah, gue menyesal, gue minta maaf banget gitu. Itu satu, karena diri sendiri dari dalam keluarnya. Atau jenis kedua, menyesal karena ketahuan. Kalau lagunya Rihanna tuh, you only feel sorry because you get caught gitu ya. Lo cuma nyesel karena ketangkep. Kalau kita bicara secara psikologi, orang ketika merasakan sesuatu konflik atau krisis dalam hidupnya, dia akan muncul yang namanya mekanisme pertahanan diri. Kalau tubuh namanya imun sistem atau sistem mekanisme pertahanan diri tubuh secara fisik. Secara mental juga ada yang akan membuat dia cepat-cepat keluar, cepat-cepat kabur, cepat-cepat pergi dari situasi nggak nyaman itu. Dan cara kaburnya gimana? Dalam hal ini karena udah ketangkap, ketahuan, semua udah tahu gitu, satu-satunya jalan adalah nyesel dan minta maaf. Tapi pertanyaannya, apakah minta maaf ini bertahan dalam jangka panjang? Ini tergantung pada 2 orang, JJ dan Syahnaz. Bukan cuma Syahnaz doang. Bukan tanpa alasan JJ memaafkan Syahnaz yang sudah melukai hatinya. Beralasan anak hingga menghargai pengorbanan yang dilakukan oleh sang istri sebagai ibu bagi kedua anaknya. Hal itulah yang membuka sebuah ruang di hati terdalam JJ yang masih memikirkan masa depan keluarga kecilnya. Namun hal itu digadang-gadang memiliki sebuah resiko yang bisa saja terjadi. Ya, sebagaimana hal itu disebutkan oleh Kirdi Putra selaku pakar ekspresi yang menyarankan agar JJ dan Syahnaz kembali berdiskusi jika tak ingin sebuah hal yang tidak diinginkan terjadi lagi. Dalam kasus affair perselingkuhan, saya nggak nyalahin JJ ya, sekali lagi. Yang salah siapa? Syahnaz. Yang salah karena melanggar komitmen. Tetapi permintaan maaf tidak cukup. Dan memaafkan juga tidak cukup. Bahwa kemudian JJ disebut berjiwa besar, ya silakan gitu loh. Boleh. Bahwa Syahnaz berjiwa besar, silakan gitu. Tapi ini nggak cukup sampai di sini.
JJ dan Sanas perlu dalam jangka panjang dan terus-menerus, mereka perlu banyak diskusi, banyak ngobrol, banyak melakukan hal-hal bersama, berpetualang bersama. Bisa jadi kan bosan dalam rumah tangga yang sudah berjalan agak lama gitu ya. Nah kalau ini tidak dilakukan, ya bisa macam-macam kejadian nanti. Apakah terulang lagi? Ya mungkin. Apakah kemudian nanti berantem untuk hal lain karena sama-sama nggak ada masalah yang kemudian merokok nggak dibicarakan? Bisa. Atau mereka jadi diem-dieman terus? Bisa. Macam-macam. Tapi ini perlu diselesaikan dalam jangka panjang. Nggak cuma sekali ini aja. Buat saya, kalau mereka berdua masih memutuskan untuk bersama-sama, berikutnya, artinya mereka sebetulnya masih saling membutuhkan. Terlepas dari misalnya salah satu pihak jaim gitu misalnya. Terlepas dari bahwa salah satu pihak benar-benar pingin benerin, yang lainnya lebih santai gitu. Tapi selama mereka masih sepakat untuk bersama-sama, artinya sebetulnya ada hal yang mereka masih butuhkan, tapi tanda petik mungkin nggak mau ditampilkan atau mereka sendiri sebetulnya nggak tahu. Kita sebutnya sebagai, kalau dalam kondisi dalam psikologi namanya secondary game. Ada sesuatu yang sebetulnya mereka masih cari, kalau masih satu rumah walaupun sering berantem tapi masih nggak bisa, artinya masih ada tanda petik kebutuhan. Sekali lagi, kebutuhan itu bisa mereka sadari, bisa tidak mereka sadari. Suasana damai yang baru saja diciptakan oleh Shahnaz dan JJ lewat statement terbuka yang diungkap oleh keduanya, tak ayal juga menciptakan sebuah kontroversi yang belum bisa dibuktikan kebenarannya. Namun, beberapa opini dari para warganet perihal maksud dan tujuan keduanya dalam mengunggah video tersebut terus-menerus bermunculan di kolom komentar. Kendati hal tersebut masih menjadi trending topik di sosial media, Kirdi Putra selaku pakar ekspresi pun turut menjelaskan sebuah keuntungan yang akan didapat oleh kedua belah pihak usai memutuskan untuk mengunggah video klarifikasi tersebut. Secondary gain itu adalah sebuah hal keuntungan yang bukan keuntungan utama. Misalnya gini, apa keuntungan utama mereka masih bersatu? Mereka bahwa membesarkan anak-anak gitu ya, itu kan yang paling istilahnya demi anak-anak deh kan gitu kan, banyak orang bilang gitu ya. Tapi sebetulnya ada lagi keuntungan lainnya yang kadang-kadang disadari atau bahkan atau tidak diakui kadang-kadang, bukan nggak disadari, tidak diakui, yaitu apa? Citra. Jadi kalau ditanya keuntungan lainnya itu apa? Citra. Kalau mereka pecah segala macam, citra di keluarga gimana, citra di masyarakat gimana, itu juga terpengaruh. Itu yang mereka jaga, itu secondary gain yang seringkali nggak diakui oleh banyak orang sebetulnya. Kalau kita bicara keuntungan lain gitu, keuntungan sekunder yang bisa mereka peroleh adalah bahwa mereka masih membutuhkan citra gitu loh. Kalau mau bilang enggak, kita nggak gitu, ya ngebantah gampang. Tapi sebetulnya banyak orang di luar sana ya gitu ya. Kenapa mereka masih mempertahankan rumah tangga yang kadang-kadang udah sering compang-camping? Kalau ditanya benar-benar suruh ngaku gitu ya, nggak ke depan publik, banyak yang akan mikir loh nanti kata orang gimana ya, nanti nyata teman-teman gimana, masa seusia gini, masa kayak gitu. Ya nggak harus diakui sih, tapi ini secara psikologis ada gitu. Kalau mau bikin si klarifikasi yang benar-benar klarifikasi, bukan mengamankan secara hukum dan mengamankan secara citra, tapi yang video klarifikasi benar-benar ini nggak aman ya, ini rentan terhadap tuntutan hukum gitu, rentan terhadap bahwa citranya bisa dihujat sama masyarakat. Tapi beneran, ini klarifikasi beneran, minta maaf beneran, adalah ketika minta maaf, sebutkan benar-benar saya minta maaf pada suami saya karena kesalahan saya berupa 1, 2, 3 misalnya disebutin, dan saya juga minta maaf pada pihak yang terkait, yaitu istri dari sebutin, karena saya dan suaminya sudah melakukan sesuatu yang menyakiti perasaan dia. Sebutin namanya siapa gitu. Dan ini terakhir kali kami melakukan ini, kami insaf, janji kami ke depan adalah gak akan begini gitu. Itu lebih lugas. Itu klarifikasi yang benar, dan saya minta maaf sama suami saya karena begini, sebutin detail gitu. Terima kasih udah maafin saya, terima kasih udah menerima saya, terima kasih, ucapan terima kasih. Tapi kan tadi kan cuma teori. Tolong, maaf, terima kasih, itu kan teori komunikasi antara interpersonal communication. Ya semua ahli komunikasi tahu bahwa dalam hidup manusia itu perlu bisa mengucapkan kata tolong, maaf, terima kasih gitu. Ya, kalau itu dianggap netizen, wah itu mencerahkan sekali, boleh dianggap mencerahkan, tapi itu teori bos, dah gitu doang gitu. Itu ketahuan banget bahwa itu cuman
lip service.